Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat dosen sekalian, bertemu lagi dalam tutorial El Nino. Pada video kali ini akan kita bahas pertanyaan dari Pak Sugeng Irianto. Jadi Pak Sugeng Irianto ada sedikit permasalahan yang akan saya bahas dengan tujuan apabila ada rekan-rekan dosen lain yang memiliki pertanyaan yang sama bisa dijawab dengan video ini. Jadi Pak Sugeng Irianto bertanya, beliau ini membackup file El Nino ya, menggunakan fitur backup dan restore itu ya. Nah, kemudian setelah itu didapatkan file dengan kode .mbz atau extensionnya adalah .mbz. Nah, pertanyaan beliau, setelah di-download, karena filenya mbz itu kan tidak bisa dibuka. Nah, cara bukanya bagaimana? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, backupnya itu disimpan dalam komputer kita atau di server El Nino. Ya, jadi pertanyaan seputar backup dan restore. Jadi pertanyaannya, file backupnya itu sebaiknya kita download atau di El Nino sudah ada filenya gitu ya. Nah, kemudian cara membukanya seperti apa? Nah, pertanyaan kedua adalah yang tersimpan otomatis semua file atau data yang kita masukkan dari awal ke kelas tertentu. Kalau saya hanya butuh topik 5 dan 6 yang perlu saya copy, lalu saya restore untuk topik 5 dan 6 karena kelas 1 dan 4 sudah ada, gitu bisa atau enggak. Jadi pertanyaan kedua Pak Sugeng Irianto adalah membackup dan restore tapi tidak semua mata kuliah. Jadi misalnya ada mata kuliah dengan 10 topik gitu ya. Nah, yang ingin di backup dan restore hanya topik 6 sampai 10 saja gitu ya. Hanya topik 6 dan sampai 10 saja. Topik 1 sampai 5 tidak usah. Nah, itu apakah bisa? Nah, bisa atau enggak intinya gitu ya. Ya terus terang saya belum pernah mencoba ya. Jadi saya jawab ke Pak Sugeng Irianto tidak bisa, tapi setelah saya coba-coba ternyata bisa. Ya. Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Jadi benar bahwa file backup El Nino itu dalam bentuk .mbz ya. Misalkan ini mata kuliah transmisi dan distribusi ini ya. Ini kalau saya backup itu akan menjadi file .mbz ya, seperti pada file-file yang sebelumnya, seperti pada video sebelumnya. Nah, caranya untuk mengaktifkan adalah di restore ini. Jadi restore ini ada dua pilihan. Bisa kita membuka file dari komputer ya. Misalkan kita punya file .mbz ya. Misalkan saya punya file .mbz ini ya. Di sini tulisan Semarang kuliah genap distribusi El Nino. Nah, backup. Nah, saya punya file .mbz di sini. Nah, ini bisa saya upload ini ya. Ada di folder ini ya. Bisa saya upload. Saya copy, saya upload di sini. Ya, ini file yang ada di komputer saya. Bisa saya upload. Tapi sebenarnya di El Nino itu sudah ada filenya ya. Nah, di sini ada file-file yang pernah kita backup. Tinggal kita restore juga bisa. Jadi pada intinya ketika kita backup mata kuliah itu akan dihasilkan file mbz ini. File mbz ini ada dua pilihan, mau kita download bisa atau tidak usah di download, cukup di El Nino saja ya. Ini bisa juga. Ini mata kuliah yang lain ya, ini LK Daya saya pernah backup di semester kemarin, ini masih ada di sini. Nah, saya sarankan untuk Bapak Ibu sekalian tidak usah di download, tidak apa-apa ya.
Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian memakainya hanya Elino ya. Jadi file itu di-download tujuannya untuk di-upload pada platform modul selain Elino ya. Tapi kalau menggunakannya masih tetap di Elino, tidak perlu di-download, tidak apa-apa ya. Jadi tidak perlu di-download Bapak Ibu sekalian, tinggal di-restore langsung dari sini. Private backup area-nya. Jadi mau saya ulangi lagi. Di sini kita mau merestore ini ya, kita mau restore menggunakan mata kuliah transmisi distribusi gitu misalnya ya, atau di mata kuliah ini aja, di mata kuliah teknologi bahan kita mau restore. Nah kita mau restore menggunakan elektronika daya misalkan ini ya. Ini kita tinggal restore gini. Nah itu bisa, jadi tidak perlu filenya kita cari di file sini ya, karena Elino itu sudah ada file-file yang sudah pernah kita backup. Kapan kita butuh download? Yaitu ketika kita mau mengupload di website lain. Misalkan seperti saya ini dosen di Polines, istri saya dosen di Unimus, bidang saya elektro listrik ya, mengajar di KAI tapi bidang saya listrik. Istri saya juga elektro ya, misalkan sama-sama mengajar mata kuliah elektronika daya, materinya sama. Nah daripada istri saya membuat, lebih baik saya download menjadi file seperti ini. Nah, kemudian dibuka di platformnya Unimus, kemudian di restore di sana. Jadi tampilannya Unimus akan sama dengan tampilannya yang saya buat di sini ya. Nah itu download itu diperlukan apabila kita mau merestore di tempat lain. Tapi kalau kita mau merestore di Elino saja, ya tidak usah di download, tidak apa-apa Pak. Jadi cukup menggunakan servernya ini ya, ada di servernya Elino ini sudah cukup untuk merestore. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua, kita mau membackup dan merestore hanya topik tertentu saja gitu ya. Jadi hanya topik 5 dan topik 6 saja. Jadi misalkan saya punya dua mata kuliah ya. Pertama mata kuliah teknologi bahan, yang kedua adalah mata kuliah transmisi dan distribusi. Pertanyaannya Pak Sugeng Irianto ini, yang mau di backup dan restore hanya topik 5 dan 6 saja, jadi tidak semuanya. Misalkan di transmisi dan distribusi ini saya hanya mau merestore topik 1 dan 2 saja gitu ya, atau topik 2 saja lah ya, topik 2 saja ini. Jadi topik 2 ini mau saya restore ke dalam mata kuliah teknologi bahan, tapi hanya topik 2 saja. Topik 1, topik instansi tidak usah, hanya topik 2 saja. Mau saya restore ke sini. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya seperti biasa, diklik ini, kemudian di backup. Nah, ini seperti biasa ya. Nah, biasanya kita mengklik ini ya, mengklik jump to final step. Kali ini kita klik next. Tidak yang ini, tapi yang next. Saya ulang lagi dari awal. Jadi backup. Nah ini yang diklik bukan ini, tapi yang nextnya ini ya, next. Nah kemudian kita pilih hanya topik 2 saja. Ini kan topik 1 tidak ya, topik 1 tidak, atau kita hilangkan semua ya, hilangkan semua. Yang kita pilih hanya topik 2 saja. 2 resistansi dan menghitung resistansi, hanya 3 ini kan ya. Topik 2 isinya 3 ini. Oke, topik 2 tiga-tiganya saya centang ya. Yang lainnya topik 1 indukasi tidak saya centang ya, hanya topik 2 saja. Kemudian kita langsung next. Nah kita beri nama topik 2 saja ya.
topik 2 saja. Jangan lupa diberi .mbz ya, ini penting ya, .mbz diberi .mbz. Kemudian kita perform backup. Nah, nanti dia di backup, continue. Nah, sudah ada di sini topik 2 saja ya, topik 2 saja .mbz. Ini bisa kita download, tapi tidak perlu ya saya rasa ya, karena sudah ada di sini, tinggal kita restore. Nah, kita restore di mata kuliah teknologi bahan ya, kita restore di mata kuliah teknologi bahan. Ini kita restore. Nah, kemudian kita pilih yang tadi topik 2 saja ya, ini restore ya, ini next. Isinya hanya 2 ini saja, hanya ada topik 2 dan hanya ada 2 forum dan 1 tugas ya, ada 2 kegiatan. Nah, ini hati-hati, yang diklik adalah yang atas ya. Kalau yang bawah ini adalah kontennya kita hapus, kemudian kuliah ini kita masukkan ya, jadi delete the content. Jadi konten yang asalnya tadi ini dihapus, kemudian diganti dengan konten yang baru. Yang kita centang yang atas, menggabungkan yang sudah ada dengan yang baru, bukan menghapus yang sudah ada diganti dengan yang baru, bukan cut paste ya, tapi copy paste. Jadi yang sudah ada biarkan yang sudah ada, nanti ditambahkan topik yang baru. Kalau yang ini, yang sudah ada dihapus, diganti dengan yang baru, sedangkan kita pakainya yang ini. Klik continue. Nah, kemudian ini langsung saja di next, perform restore. Ya, ini sudah masuk ke sini ya, topik 2 ya. Topik 2 ini isinya tadi masuk ke sini ya, tapi ini tulisannya bukan topik 2, tapi isinya, kontennya adalah konten dari topik 2 di sini. Ini kan topik 2 isinya. Nah, ini ya, resistansi pada saluran transmisi dan menghitung resistansi ya. Nah, resistansi pada saluran transmisi dan menghitung resistansi, ini 2 topik ini muncul di sini ya. Oke, itu caranya membackup dan restore, tapi hanya sebagian topik sesuai dengan pertanyaannya Pak Sugeng Irianto. Apabila ada rekan-rekan dosen sekalian yang ingin bertanya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar, atau bisa juga japri saya via WA atau telepon. Ya, sekian dari saya. Kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya.